Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan ini, saya minta untuk teman-teman sekalian membaca doa dulu. Nah, satu orang bisa mewakili membaca doa ya. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, malah kita berdoa menutup kita masing-masing bagaimana. Amin. Saat ya? Ya Pak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yusri Pak. Yusri. Terus apa lagi? Intan. Kasih Pak. Yasin. Siapa lagi? Intan Pak. Intan. Oke, Intan. Yang lain hadir ya? Ya. Yang disampaikan kepada Yusri dan Kasih untuk minggu depan harap hadir. Besok harap hadir ya? Ya Pak. Jadi ada yang tahu materi kita pada kesempatan ini? Materi kita itu terkait persatuan. Jadi itu biasanya ini kalau di sekitaran kita itu kadang yang kita banyak yang kita saksikan itu suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Entah seperti apa contohnya, misalnya kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Misalnya kerja bakti. Kalau di desa Bahari ya, desa Bahari biasanya apa? Kasih naik motor. Nah, kasih naik motor itu kan selalunya bareng-bareng. Nah, hal-hal yang seperti itu terkadang kita tidak temukan lagi di desa-desa lain. Dan untuk di fase ini terkadang boleh dibilang 60% kebersamaan itu sudah. Nah, jadi terkait yang contoh seperti di Kampung Bahari itu kasih naik motor itu bagian dari suatu kebudayaan atau bukan? Ya di sisi lain kebudayaan ya? Ya Pak. Di sisi lain kebudayaan. Jadi kebudayaannya itu masih bagus. Kebudayaannya masih mengedepankan kebersamaan. Nah, itulah yang kita akan pelajari pada kesempatan ini terkait persatuan dan kesatuan. Nah, untuk di Bahari kasih naik motor bareng-bareng itu disebut persatuan atau bukan? Persatuan. Ayo kira-kira apa lagi contoh kira-kira yang disebut dengan persatuan? Model-model kegiatan apa saja itu yang menceritakan persatuan? Kalau untuk di Bahari, di Bahari misalnya acara adat ada kan di Bahari? Iya. Dilaksanakan kapan? 11 Pak. 11. Kira-kira apa sebenarnya alasan sehingga di Bahari masih melestarikan budaya Baruga itu? Apa yang menjadi alasan untuk teman-teman? Kenapa sampai hari ini masih dilaksanakan itu Baruga? Kenapa dipertahankan? Nah, jadi kalau saya lihat alasan kenapa sampai dipertahankan itu karena ketika tidak dipertahankan maka situasi sosial yang dari desa Bahari itu mulai akan terpupus dan akan terpecah-pecah. Kenapa? Karena kebudayaan itu ternyata menjadi suatu penguatan, menjadi suatu kekuatan untuk persatuan sendiri. Jadi menciptakan suatu persatuan itu lewat sebuah budaya. Nah, bagi di desa-desa lain barangkali yang tidak ada budaya, yang tidak ada seremoni adatnya, mereka mempertegas pentingnya kebersamaan itu tidak menggunakan adat istiadat. Nah, alhamdulillah kita di Bahari sana masih ada Baruga budaya, sehingga judulnya budaya menjadi suatu penguatan untuk persatuan di desa Bahari. Jadi budaya sifatnya mempersatukan. Nah, kenapa kita bahas kebudayaan? Karena di Indonesia, menurut teman-teman di Indonesia ini, apakah di Indonesia dan sama lain di Kabupaten Kebun Tengah, Muna itu atau Bugis memiliki budaya yang sama atau berbeda? Berbeda ya.
Di Bugis, apakah mereka mempertahankan kebudayaan atau tidak? Pertahankan. Atau contoh yang di dekat kita yang ada di desa Bahari, kita yang di budaya. Apakah kita hari ini psikologi cara berpikir kita mempertahankan kebudayaan kita tidak? Ketika ada orang yang menghina kebudayaan kita, apakah kita mempertahankan kebudayaan kita tidak? Apakah kemudian desa Sira, desa Sampola atau mungkin Bugis mempertahankan kebudayaan atau tidak? Pasti mempertahankan. Jadi satu sama lain itu mempertahankan. Nah, ketika kita bicara mempertahankan, berarti apa? Kalau kemudian kita merasa adat istiadat yang kita pertahankan, dan ketika ada yang menghina adat istiadat kita, tentunya kita akan progres, bosi, karena tidak tega kita. Berarti adat lain begitu juga. Berarti orang Bugis di suku Bugis begitu juga, suku Minangkabau begitu juga. Nah, makanya kita harus saling menghargai. Kita akui mereka berbeda, namun bukan berarti kita harus mencela, tetapi menghargai, bersatu lewat menghargai. Nah, ini keanekaragaman budaya. Nah, coba apa yang kalian lihat dalam gambar ini? Ini gambar yang ini. Ada perbedaan baju ini. Ada perbedaan gestur yang ada perbedaan gestur model cara menarinya antara satu sama lain. Contoh misalnya, oke, ada yang dari Toraja ya, ada yang dari Bugis, ada yang dari Minangkabau. Nah, itu sebagai contoh atas perbedaan budaya sampai pakaiannya pun itu berbeda-beda. Nah, tetapi diakui untuk di Indonesia sekalipun kita berbeda, tetapi tetap satu. Oke, ada yang tahu gambar ini? Apa ini? Burung Garuda. Burung Garuda. Gimana kalian lihat burung ini? Gambar yang ini biasa kalian lihat di mana? Di kampung-kampung ada juga kan? Iya, balai desa. Di sekolah, di gunung. Nah, Garuda. Coba perhatikan kita yang berpegang sama dua kakinya ini. Apa tulisannya? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Ayo ada orang. Makri, ada yang tahu tak apa itu Bineka Tunggal Ika? Apa itu Bineka Tunggal Ika? Hah? Berbeda-beda. Jadi bineka itu yang disampaikan sama bineka. Bineka itu artinya beragam. Tunggal artinya satu, sedangkan ika artinya dua. Jadi bicara persatuan itu di sisi lain mengakui bahwa ada satu perbedaan, mengakui ada satu keberagaman. Tetapi konteks Bineka Tunggal Ika menjadi suatu penegasan buat kita bahwa sekalipun kita beragam, tetapi tetap satu. Nah, ini yang menjadi terjemahan Bineka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetapi tetap satu. Kita berbeda, tetapi berbeda tetap satu itu. Kira-kira ada salah satu teman membuli temannya, itu disebutkan persatuan atau bukan? Bukan. Disebutkan persatuan atau bukan? Ayo nih, kira-kira yang ciri-ciri dari kejadian yang tidak disebut sebagai persatuan itu bagaimana? Membuli, terus apa lagi? Mengejek teman. Hah? Mengejek teman. Mengejek teman. Apalagi teman yang berbeda suku, ya kan? Ya. Apalagi teman-teman yang berbeda muka yang kita, itu kan
Jangan kan? Jadi jangan dengan budaya. Berbeda muka pun kita saling mengakui. Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini ciri khasnya. Contoh ini orang bermain. Jadi kalau kalian pulang bermain di rumah, ya, pulang bermain di rumah, tolong hargai apa ya yang menjadi identitas temanmu. Seperti yang ada pada gambar ini. Nah, seperti yang ada pada gambar ini. Ini sebagai contoh bahwa kebersamaan itu harus dikedepankan, sekalipun berbeda. Sekarang saya kasihkan LKPD ya. Saya kasihkan lembar untuk kemudian dikerjakan. Oke, harap kerjakan ya. Oke, saya kasih waktu. Jadi sebentar itu. Oke, saya bagi kelompok dulu. Bagi kelompok kali ini. Atur kursinya. Silakan. Bisa? Bisa ya? Bisa, Pak. Sudah siap? Ya, Pak. Oke. Saya mulai di kelompok 1 ya. Kelompok 1. Siapa yang maju kelompok 1? Yang kiri. Oke. Maju. Untuk di nomor 1 biar 1 nomor saja. A. Baik, nomor 1 itu mengejek rambut teman, apakah perlakuan baik? Jawaban kami tidak baik, Pak. Alasannya karena tidak boleh mengejek, karena itu perlakuan yang tidak baik dan kita harus menghargai apa yang diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Ya. Bagus ya. Silakan dulu. Mulai. Kelompok 2. 1 orang. Di nomor 2 itu tentang perilaku mengejek teman. Adapun jawaban dari kami itu tidak boleh karena perbuatan mengejek itu adalah salah satu bullying atau perlakuan tidak baik. Jadi diharapkan teman-teman agar tidak mengejek teman-temannya, apalagi teman-teman yang berbeda suku dan lain-lain. Bagus ya. Jadi yang menjadi materi kita pada kesempatan ini terkait persatuan dan kesatuan. Nah, apa yang dikatakan kelompok 1, kelompok 2, yang boleh kita saling kita berbeda bukan berarti kita saling melecehkan, kita saling menghina, tetapi itu berarti sebagai menjadi sebuah kekuatan kita nah lewat logika ya.
dan juga kebudayaan muatan hanya persatuan budaya dijaga maka persatuan akan budaya dijaga tidak ditinggal. Saya kira seperti itu materi kita pada kesempatan ini yang saya harapkan kepada adik sekalian itu selalu belajar di mana ya ini. Jadi